Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir akibat aksi saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan kelompok Houthi di Yaman. Serangan udara terbaru yang dilakukan Amerika Serikat telah memicu eskalasi yang lebih luas di kawasan tersebut. Untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke Yaman yang menewaskan sedikitnya 53 orang. Jet-jet tempur AS menggempur ibu kota Sanaa dan kota Sa'adah, markas kelompok Houthi pada Sabtu 15 Maret 2025. Setidaknya 40 serangan udara terjadi di dua lokasi ini. Serangan lanjutan berlanjut pada 16 Maret, menargetkan markas militer dan fasilitas penyimpanan senjata Houthi. Sementara itu, pada 17 Maret, Houthi kembali melaporkan adanya dua serangan udara di Al-Hudaidah. Eskalasi konflik ini disebut berpusat pada Laut Merah, jalur penting bagi 12% lalu lintas pengiriman dunia. Dalam 18 bulan terakhir, kelompok Houthi telah menyerang kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat sebanyak 174 kali dan menargetkan kapal komersial sebanyak 145 kali. Mereka menyebut aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Ketegangan sempat mereda saat gencatan senjata antara Hamas dan Israel diberlakukan pada 19 Januari 2025, sehari sebelum Trump resmi menjabat. Namun, Houthi kembali melancarkan serangan setelah Israel menghentikan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Serangan udara Amerika Serikat memicu kecaman dari berbagai pihak. Inggris disebut memberikan dukungan logistik berupa pengisian bahan bakar bagi pesawat tempur NSA. Sementara itu, Rusia mendesak Washington untuk menghentikan serangan dan menyerukan dialog politik. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menghubungi rekannya di AS untuk menegaskan pentingnya penghentian penggunaan kekuatan. PBB juga menyerukan penahanan diri sepenuhnya dan menghentikan semua aktivitas militer, memperingatkan bahwa eskalasi ini dapat memperburuk situasi kemanusiaan di Yaman yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia Arab. Tiongkok melalui Kementerian Luar Negerinya menentang setiap tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di Laut Merah. Dalam 24 jam setelah serangan udara AS, juru bicara militer Houthi mengklaim bahwa kelompoknya telah menyerang kapal induk dan beberapa kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah bagian utara. Houthi bahkan bersumpah untuk memperluas serangan jika Astas terus melanjutkan serangan udaranya. Hizbullah, sekutu Houthi yang berbasis di Lebanon, mengecam serangan ISIS dan menyebutnya sebagai agresi brutal yang bertujuan menghentikan dukungan rakyat Yaman terhadap Palestina. Mereka juga menuding bahwa serangan ISIS adalah kejahatan perang dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dalam serangannya ke kapal induk USS Harry Truman, Houthi dilaporkan menggunakan 18 rudal balistik, rudal jelajah, serta drone serang. Meski tidak ada konfirmasi resmi terkait jenis rudal yang digunakan, beberapa laporan menyebutkan kemungkinan penggunaan rudal balistik anti kapal asif atau tankil yang dikembangkan berdasarkan rudal Iran. Sementara itu, Amerika Serikat mengerahkan aset udara dan laut dari kelompok tempur kapal induk USS Harry Truman, jet tempur FI Sapazhne Sessikanyeti, F Super Hornet serta rudal jelajah Tomahawk diluncurkan dari kapal penjelajah USS Gettysburg untuk menghantam target di Yaman. Dua skenario utama muncul dari eskalasi ini. Jika serangan ISIS merupakan bagian dari strategi besar untuk melemahkan kendali Houthi di Yaman Utara, maka dapat mempercepat stabilitas regional. Namun, jika serangan ini hanya sebatas respons sementara, konflik berisiko semakin meluas, meningkatkan ketidakstabilan di Laut Merah, serta mengancam perdagangan dan ketahanan energi global. Iran, yang secara historis mendukung Houthi, juga menjadi perhatian utama. Jika konflik terus meningkat, Iran dapat meningkatkan pasokan persenjataan dan melibatkan kelompok pro-Iran lainnya, seperti Hizbullah dan milisi Irak, untuk menyerang pangkalan Aistoteles. Ini bisa memperbesar skala konflik hingga melibatkan Iran dan Amerika Serikat secara langsung, berpotensi memicu perang besar di kawasan. Ketegangan ini juga berdampak pada ekonomi global. Gangguan di Laut Merah dan Teluk Persia dapat menyebabkan lonjakan harga minyak serta inflasi di negara-negara berkembang. Dengan 12% perdagangan dunia melewati Laut Merah, setiap gangguan dapat memperlambat rantai pasokan global. Situasi di Timur Tengah semakin memanas dan dampaknya bisa dirasakan secara global. Apakah konflik ini akan berlanjut atau ada upaya diplomasi untuk meredam ketegangan? Kami akan terus memberikan informasi terbaru hanya di South Sulawesi News 25.